Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Isa Fendi. Hari ini cuacanya cerah sahabat. Semoga sahabat selalu diberi kesehatan, amin. Di videoku kali ini saya akan membahas beberapa manfaat penggunaan sekam pada tanaman. Tidak hanya tanaman hias saja, tapi juga tanaman-tanaman yang lain. Perlu diketahui kenapa kita menggunakan sekam ya sahabat. Sebenarnya tidak harus sekam, seperti bahan-bahan lain juga boleh, tapi karena di saya adanya sekam, ini yang saya bahas sekam. Kenapa kita menggunakan sekam? Pertama, karena harganya murah. Yang kedua, karena mudah didapat sahabat, mudah didapat, dan kita tidak perlu menggiling atau meremukkannya, tapi dia sudah posturnya kan sudah kecil-kecil, jadi sangat efektif sekali ketika kita mencampurkannya kepada kepada media tanam kita. Nah sahabat, sekarang kenapa kita menggunakan sekam pada tanaman kita sebagai media tanam maksud saya ya. Nah manfaatnya ternyata banyak sekali sahabat. Yang pertama kita akan membahas manfaat penggunaan sekam pada tanaman. Manfaat yang pertama yaitu menggemburkan tanah. Tanah yang dicampur dengan sekam seperti ini akan membuat media tanam kita menjadi gembur. Dengan media tanam yang gembur seperti ini, otomatis nanti untuk tanaman menjadi cepat subur sahabat. Entah itu untuk tanaman hias atau mungkin tanaman-tanaman sayur seperti ini. Kalau medianya gembur, otomatis nanti juga cepat tumbuh subur dan lebat bunganya. Kalau tanaman hias, kalau tanaman sayur seperti ini kan banyak buahnya. Manfaat yang kedua yaitu menjaga kelembapan tanah. Caranya dengan menaburkan sekam di atasnya tanaman seperti ini, di atasnya media. Jadi nanti untuk tanahnya tetap lembab seperti itu ya sahabat, meskipun kena sinar matahari. Nah seperti ini caranya. Jadi agak banyak saja, yang di atasnya itu sekam saja, tidak ada campuran tanahnya. Jadi untuk sekam saja, kemudian yang bawah tadi ada sekam kemudian campuran dengan tanah. Jadi nanti untuk media tanamnya tetap lembab. Yang ketiga adalah melindungi dari hama ulat tanah sahabat, ulat tanah atau embuk. Nah itu sangat bagus sekali kalau kita menanamnya seperti ini, menanamnya di tanah langsung, kemudian sekamnya ditaruh di bawahnya. Jadi di bawahnya akar, itu nanti akan melindungi akar tanaman kita dari gangguan embuk. Kalau kita naruhnya di atasnya, siput-siput juga tidak mau menyerang sahabat, karena untuk sekam sendiri itu kan lancip ya sahabat, lancip, otomatis nanti untuk siputnya juga tidak mau ke situ. Nah caranya seperti ini, cukup ditaruh di bawahnya akar. Sebelum kita tanami kita kasih sekam terlebih dahulu seperti ini, habis itu baru kita tanami tanaman yang mau kita tanam ya, pohon yang mau kita tanam. Ini di kebun saya ada tanaman sayuran, ini mau saya tanami selada biar nantinya tidak mudah dimakan embuk untuk akarnya. Jadi di bawahnya saya lindungi dengan sekam. Ada sebagian daerah sekam itu mudah menarik rayap sahabat. Tapi kalau kita menggunakannya dicampur dengan kapur barus itu aman sahabat. Jadi untuk rayap sendiri juga tidak mau menyerang. Manfaat yang keempat yaitu penyemaian benih cepat tumbuh sahabat. Kalau media tanamnya kita menggunakan sekam kemudian campurannya tanah 1:1, otomatis untuk penyemaian benih, apalagi benih seperti ini yang kecil-kecil, benih sayuran atau benih bunga, ini contoh yang saya contohkan benih petunia sahabat. Benih petunia itu tergolong memang agak sulit, jadi itu nanti akan cepat tumbuh meskipun cuacanya panas. Jadi di bawahnya itu dikasih air agar kelembapannya terjaga, biar nantinya tumbuhnya cepat ya sahabat. Dengan seperti ini media tanam yang kita gunakan tetap lembab karena di bawahnya ada airnya, tidak akan kekurangan air, dan pertumbuhannya juga bagus sahabat. Meskipun kita menyemainya di tempat yang panas, tapi kalau di bawahnya tidak ada cadangan air seperti ini, punya saya seperti ini ya sahabat, itu otomatis nanti cepat sekali meresap airnya, nanti akan cepat kering. Kalau cepat kering untuk tumbuh tunasnya juga lama.
Sedangkan tumbuh tunas tumbuh seperti ini juga dipengaruhi oleh cuaca. Kalau cuacanya pas panas ya sahabat, terik panas, itu otomatis nanti juga sedikit lebih lama. Kalau yang ini benih celosia sahabat, benih celosia juga mudah tumbuh dengan media tanam yang gembur dicampur dengan sekam. Manfaat yang kelima yaitu mencegah gulma tumbuh. Dengan menaruh sekam di atasnya seperti ini sahabat, nanti untuk rumput-rumput kita bisa menahannya tidak cepat tumbuh sahabat. Tapi sekamnya harus yang sudah difermentasi. Atau mungkin sekam yang sudah lapuk. Tapi kalau sekam yang masih baru ya, sekam yang masih baru kemudian terkena campuran tanah sedikit saja malah langsung tumbuh. Manfaat yang keenam yaitu melindungi tanah dari erosi sahabat. Tanaman yang sering kita siram, apalagi nyiramnya pakai selang disentor kayak gitu, otomatis nanti tanahnya juga cepat habis terkikis oleh air sahabat, seperti ini. Dengan menaruh sekam di atasnya, nanti media tanam kita akan lebih awet sahabat, tidak mudah terkena erosi, tidak mudah larut dengan air. Nah seperti itu. Yang ketujuh, menjaga berat timbangan tetap ringan. Ini teruntuk untuk penjual online, penjual tanaman online seperti saya ya, contohnya ya. Jadi kalau kita kirim jauh nanti timbangannya ringan. Kalau biasanya kita menggunakan media tanam tanah itu 1 kilo muat misalkan 1, tapi kalau kita menggunakan media tanam sekam 1 kilo bisa muat 2, seperti itu sahabat. Tapi biasanya nanti kan mudah kering, jadi kita harus melapisinya dengan tisu dibasahi dengan air. Kemudian manfaat yang ke-8 yaitu menjaga mikroorganisme tertentu yang ada dalam media tanam itu tetap hidup. Misalkan bakteri yang ada di dalam tanah itu yang biasanya untuk menyuburkan tanaman atau mungkin menggemburkan tanah itu tetap hidup di sana ya sahabat. Nah itu tadi beberapa manfaat sekam bagi tanaman. Ternyata memang sangat banyak manfaatnya dan sangat penting untuk penyuburan tanaman. Perlu digarisbawahi tidak harus menggunakan sekam. Mungkin ada daerah-daerah tertentu yang mungkin untuk mendapatkan sekam sangat susah, bisa menggunakan bahan-bahan yang lain seperti remukan dari daun-daun kering atau mungkin dari batang-batang kering. Hanya saja perlu kita remukkan terlebih dahulu biar nantinya untuk masuk ke dalam pot atau ke polybag atau ke tempat yang mau kita tanami itu mudah. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam bertani ya sahabat, bertani, menanam dan perawatan tanaman hias. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, jangan mudah menyerah dan tetap semangat. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next, bye bye.